Serba-serbi nasib honorer di Indonesia, ada yang unjuk rasa hingga dijanjikan diangkat jadi P3K. Seperti menghitung mundur bom waktu yang akan meledak, semua tenaga honorer di Indonesia kini harap-harap cemas. 28 November 2023 adalah batas terakhir mereka bekerja sebagai honorer. Setelah itu, tak ada lagi istilah pegawai honorer di instansi pemerintahan. Ini sesuai dari isi surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi per tanggal 31 Mei 2022 tentang penghapusan tenaga kerja honorer di instansi pemerintah. Berbagai upaya terus dilakukan para pegawai honorer ini agar nasib mereka segera ada kejelasan. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, 1.275 nakes honorer yang tersebar di daerah Tasikmalaya terancam jadi pengangguran. Lantaran pemerintah daerah dikabarkan hanya menampung 47 orang honorer untuk diangkat jadi P3K. Karena dasar itulah ribuan nakes ini melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Tasikmalaya. Mereka menuntut agar pemuda Tasikmalaya mengakomodir 1.275 nakes ini menjadi P3K. Asep mengatakan para nakes itu butuh kejelasan nasibnya. Terlebih ada beberapa nakes honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Di Palembang, Pemkot Palembang mengalokasikan anggaran untuk 3.500 guru prioritas 1, 2, dan 3. Kuota 3.500 itu terdiri dari untuk yang prioritas 1 sebanyak 1.196 orang, sisanya bagi guru honorer K2 yang masuk ke prioritas 2. Lalu guru honorer negeri yang mengabdi minimal 3 tahun dan terdaftar di Dapodik menjadi prioritas 3 mengabdi. Prioritas 1 yaitu guru lulus passing grade atau PG dari honorer K2, guru honorer negeri, lulusan pendidikan profesi guru, dan guru swasta terakomodasi. Untuk guru lulusan PG, tidak ada tes dan langsung penempatan. Jika kemudian masih ada sisa formasi, itu diberikan kepada guru prioritas 2 dan 3. Prioritas 2 dan 3 seleksinya hanya observasi, tidak dites kembali. Observasi itu dilakukan pemerintah daerah. Di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, pemerintah Kabupaten Berau terus memperjuangkan ribuan pegawai tidak tetap dan honorer yang saat ini mengabdi di pemerintahan kabupaten. Bupati Sri Juniarsih menyadari kegelisahan pegawai non-PNS akibat kebijakan penghapusan honorer oleh pemerintah pusat. Sebagai kepala daerah, Sri Juniarsih juga meminta kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk turut memperjuangkan nasib honorer dan PTT di lingkungan pemerintah daerah. Menurut Sri Juniarsih, banyak PTT yang sekarang bekerja di pemerintahan Kabupaten Berau, bahkan ada yang masa kerja hingga 20 tahun. Ada juga salah satu instansi yang hanya memiliki 2 ASN, selebihnya adalah PTT. Penghapusan tenaga PTT maupun honorer, kata Bupati Sri Juniarsih, akan berdampak pada menurunnya pelayanan Pemda kepada masyarakat. Terus, apa kata Wakil Rakyat di DPR RI soal nasib honorer ini? Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustopa, menyoroti data tenaga honorer yang hingga saat ini masih belum menemui titik terang, karena masih sering terjadi perubahan terkait dengan jumlah. Saan menyampaikan, pihaknya kesulitan untuk membahas lebih lanjut masalah ini dengan pemerintah, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara. Oleh karena itu, menurut Saan, dibutuhkan data jumlah tenaga honorer yang jelas agar dapat diperjuangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.